Aku Leni. Aku Manda. Aku Nanda. Dan aku Novi. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang Kepulauan Riau nih. Kalian tahu nggak sih kalau Riau itu punya banyak fun fact? Nah, mulai dari keberagaman alamnya, budayanya, dan juga destinasi wisatanya nih. Sehubungan dengan ini, kita mau bahas tentang kebijakan-kebijakan pembangunan apa aja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yuk kita simak videonya. Belum masuk lebih dalam tentang perencanaan pembangunan daerah di Kepulauan Riau, kita ketahui dulu nih latar belakang dari perencanaan pembangunan tersebut. Jadi, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan posisi strategis dan juga memiliki potensi yang besar di sektor perikanan, kelautan, perdagangan, serta pariwisata. Namun, tantangan seperti ketimpangan wilayah, infrastruktur yang belum memadai, serta masih adanya ketergantungan ekonomi di sektor tertentu masih menjadi penghambat pembangunan. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan pembangunan yang tepat, sejalan dengan kebutuhan daerahnya dan juga dengan kepentingan nasionalnya. Perencanaan pembangunan dapat dituangkan ke dalam 3 dokumen terpenting. Yang pertama RPJPD, yaitu Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan strategis. Yang kedua RPJMD, yaitu Perencanaan Pembangunan 5 tahun kepala daerah terpilih yang menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja. Yang ketiga yaitu yang terakhir RKPD, Rencana Tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD dan pelaksanaan program kerja. Dengan perencanaan yang tepat, Kepulauan Riau diyakini dapat tumbuh lebih merata dan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Riau menatap masa depan dengan 5 kebijakan pembangunan utama sesuai RPJDP 2025 sampai 2045 dan RPJMD 2021 sampai 2026. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berfokus pada pendidikan dan kesehatan agar masyarakat semakin cerdas, sehat, dan siap bersaing. Kedua, pelindungan sosial. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus demi menciptakan kesejahteraan yang merata. Yang ketiga, ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan supaya sumber daya alam tetap lestari dan dampak perubahan iklim bisa diminimalisir. Keempat, pengembangan ekonomi dan inovasi. Transformasi digital, pemberdayaan UMKM, dan inovasi menjadi kunci untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dan kelima, pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan dilakukan secara merata dari kota hingga desa, dengan menjunjung tinggi kesetaraan gender dan keadilan bagi semua. Kenapa sih ini penting? Karena Kepulauan Riau memiliki tantangan khas seperti wilayah yang tersebar dan ancaman perubahan iklim. Maka kebijakan ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat menuju masa depan yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi di Kepulauan Riau menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Ada 3 solusi nih. Yang pertama ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada adaptasi perubahan iklim. Dan yang terakhir, yang ketiga ada penguatan infrastruktur. Kerjasama pemerintah dan masyarakat lokal dapat membantu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk di pengaruh politik di Provinsi Kepulauan Riau yang sangat besar. Dalam menentukan arah pembangunan, itu juga dapat dipengaruhi oleh partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan juga PDI Perjuangan yang sering berkoalisi dan bersaing secara intrik. Kondisi sosial, ekonomi, dan keberagaman budaya turut mempengaruhi peta politiknya. Sehingga pembangunan harus menyesuaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui pemilihan langsung dan NGO semakin meningkat, mendukung demokratisasi dan juga akuntabilitas. Tantangan utamanya adalah memperkuat budaya politik yang adil agar pembangunan tidak terhambat oleh kepentingan yang sempit. Kesimpulan yang dapat diambil dari semua materinya yakni Provinsi Kepulauan Riau mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi maritim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga pelestarian budaya lokal. Melalui RPJDP 2025 sampai 2045 dan RPJMD 2021 sampai 2026, fokus diarahkan pada pemerataan pembangunan ekonomi hijau, penguatan infrastruktur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan budaya politik demi kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.